Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hisna Sania Oktaviani dengan NIM 240401211300088. Izin menjelaskan mengenai quality control dari berbagai modalitas. Di antaranya pada modalitas radiologi terdapat radiografi umum, CT scan, mamografi, dan dental. Pada radioterapi terdapat LINAC, brachyterapi, dan cobalt 60, serta pada kedokteran nuklir terdapat SPECT dan PET. Untuk yang pertama yaitu radiografi umum dengan parameter uji quality control, iluminasi, koordinasi, akurasi tegangan, akurasi waktu penyinaran, linearitas, kualitas berkas atau HPL, informasi dosis pasien, kebocoran tabung, serta kendali paparan otomatis. Untuk yang pertama adalah iluminasi yang bertujuan untuk mengukur tingkat pencahayaan atau illuminance yang diperoleh dari berkas cahaya kolimator. Alat uji iluminasi sendiri yaitu Resef X2RF atau luxmeter dan nilai lolos uji diukur pada jarak 100 cm SSD lebih besar dari 100 lux. Selanjutnya adalah kolimasi, bertujuan untuk mengetahui selisih lapangan kolimasi dengan lapangan berkas sinar X dan mengevaluasi ketepatan berkas sinar X dengan pusat berkas cahaya. Alat uji kolimasi yaitu kaset film CF dan DF, beam alignment test tool, serta kolimator test tool. Dan nilai lolos uji lebih dari 2% SID pada delta X dan delta Y, dan lebih dari 3 untuk ketegal urusan berkas sinar X. Selanjutnya adalah akurasi tegangan yang bertujuan untuk melihat kesesuaian antara tegangan setting pada panel kontrol dengan tegangan yang terbaca pada alat ukur. Alat akurasi tegangan yaitu detektor RF dan Raysafe, serta nilai lolos uji E kurang dari plus minus 10%. Selanjutnya adalah akurasi waktu penyinaran yang bertujuan untuk melihat kesesuaian antara setting waktu eksposi pada panel kontrol dengan waktu eksposi pada panel kontrol dengan waktu eksposi yang terbaca pada alat ukur. Alat alat untuk akurasi waktu penyinaran sendiri yaitu detektor RF dan Raysafe, serta nilai lolos uji sama dengan akurasi tegangan yaitu E kurang dari plus minus 10%. Selanjutnya adalah linearitas, yaitu untuk melihat kesesuaian antara tegangan setting pada panel kontrol dengan tegangan yang terbaca pada alat ukur. Alat untuk linearitas adalah detektor RF dan Raysafe, serta nilai lolos uji CL kurang dari 0,1. Selanjutnya adalah reproduksibilitas, yaitu untuk melihat kesesuaian antara setting waktu eksposi pada panel kontrol dengan waktu eksposi pada alat yang terbaca pada alat ukur. Untuk alat reproduksibilitas sendiri yaitu detektor RF serta Raysafe dan nilai lolos uji CL kurang dari 0,05. Selanjutnya adalah kualitas berkas atau HPL, yaitu memeriksa kualitas berkas sinar X dan kecukupan filtrasi dan untuk menyaring radiasi sinar X energi rendah. Untuk alat kualitas berkas yaitu dosimeter Raysafe X2, filter AL, serta meteran. Dan nilai lolos uji yaitu pada 70 kV lebih dari 2,1 dan pada 80 kV lebih dari sama dengan 2,1 mA second. Yang selanjutnya yaitu informasi dosis pasien, yaitu pengukuran IST udara dengan MAS sesuai AIC dengan Phantom, serta pengukuran IST udara klinis rutin non-AIC tanpa Phantom. Alat untuk informasi dosis pasien yaitu Phantom abdomen, dosimeter Raysafe X2, meteran, serta TLD. Yang selanjutnya adalah kendali paparan otomatis yang bertujuan untuk memastikan timer darurat atau backup berfungsi dengan baik dan memastikan AEC berfungsi baik untuk mengatur eksposi. Alat untuk kendali paparan otomatis adalah 2 mm plat PB, timer elektronik, absorber 21 mm AL, atenuator PB, kaset film CF, serta densitometer. Selanjutnya adalah kebocoran tabung yang bertujuan untuk memeriksa kebocoran radiasi dari tabung sinar X. Untuk alatnya yaitu dosimeter, meteran, serta plat PB. Modalitas yang kedua adalah CT scan, di mana uji quality control CT scan itu sendiri terdapat review of clinical protocol, scope prescription and alignment light accuracy, image thickness, table travel accuracy, radiation beam width, low contrast performance, spatial resolution,
city number accuracy, artifact evolution, city number uniformity, dosimetry, gray level performance, color city number and standard deviation, red and gray laser printer, serta visual checklist. Untuk review of clinical protocol, yaitu bertujuan untuk memastikan bahwa protokol pemeriksaan telah menggunakan fitur yang tepat dan untuk memastikan protokol yang digunakan mampu mendapatkan kualitas yang diinginkan. Selanjutnya, Scott Prescription Alignment Light Accuracy, yang bertujuan dengan dilakukan scanning keseluruhan phantom pada mode axial dengan menggunakan parameter scanning abdomen dewasa dengan scan width 2 mm atau setipis mungkin yang bisa dihasilkan scanner pada mode axial. Selanjutnya, image thickness, yaitu untuk memeriksa ketebalan slice setelah rekonstruksi dibandingkan dengan nilai nominalnya. Menggunakan phantom sebagai target internal yang dapat mengindikasi image thickness yang telah terrekonstruksi. Selanjutnya yaitu table travel accuracy yang bertujuan untuk memeriksa meja pemeriksaan pasien bergerak sebagaimana yang ditunjukkan. Akurasi pergerakan meja dan kembalinya ke posisi semula harus akurat dalam 2 mm. Selanjutnya adalah radiation beam width dengan tujuan mengukur lebar pancaran radiasi dan untuk menilai hubungannya dengan nominal lebar pancaran yang terkolimasi. Pengujian dilakukan dengan frekuensi setahun sekali. Selanjutnya adalah low contrast performance, tujuannya untuk memeriksa kinerja low contrast dari protokol yang digunakan dalam memenuhi syarat untuk diagnosis. Pengujian ini dilakukan dengan frekuensi setahun sekali. Selanjutnya, spatial resolution, yang bertujuan untuk memeriksa kinerja spatial resolution dari protokol yang digunakan untuk memenuhi syarat diagnosis. Pengujian ini dilakukan dengan frekuensi setahun sekali. Selanjutnya yaitu city number accuracy yang dilakukan untuk memeriksa city number yang ditunjukkan oleh sistem CT scan dengan akurasi yang dapat diterima dan bervariasi sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya adalah artifact evaluation yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengoreksi artefak pada citra dari sebuah tes phantom sebelum menjadi cukup parah untuk dideteksi pada citra dari pemeriksaan terhadap pasien. Cara mengidentifikasi adanya artefak atau tidak ialah mengamati setiap citra dari phantom air dan dibandingkan dengan referensi bentuk-bentuk artefak yang ada. Selanjutnya adalah city number uniformity yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengoreksi city number yang tidak seragam pada citra dari sebuah tes phantom air sebelum menjadi cukup parah yang berakibat pada diagnosa pasien. Selanjutnya, dosimetri. Pengujian ini bertujuan untuk mengukur dosis untuk membuktikan kinerja CT scan dan untuk memungkinkan perhitungan estimasi jumlah dosimetri yang relevan pada pemeriksaan pasien. Selanjutnya, gray level performance of CT acquisition display monitor yang bertujuan untuk memastikan citra pada monitor menunjukkan bayangan keabuan yang dihasilkan oleh CT scan. Selanjutnya yaitu city number air dan standar deviasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa kalibrasi city number terhadap air masih dalam batas yang dapat diterima dan bahwa quantum noise serta electroid noise tidak boleh meningkat. Selanjutnya yaitu wet laser printer and dry laser printer quality control yang bertujuan untuk memastikan citra yang telah dicetak pada film bebas dari artefak dengan tingkat keabuan yang konsisten serta sesuai dengan citra yang tampak pada konsol. Yang terakhir yaitu visual checklist yang bertujuan untuk memastikan sistem CT scan, lampu indikator, intercom, troli darurat, lampu keselamatan ruangan, signage, dan monitor selalu bekerja dengan baik, stabil secara mekanik maupun elektrik. Untuk modalitas selanjutnya yaitu dental dan parameter uji quality control dental yaitu kolimator berkas sinar X dan generator dan tabung sinar X. Yang pertama yaitu uji kolimasi pada dental intraoral itu sendiri memastikan area berkas sinar X berada dalam area konus, mengetahui kecukupan diameter konus, serta mengetahui jarak titik konus ke pasien atau SSD. Menggunakan alat kaset film reseptor konus dental dan nilai lolos uji, diagonal konus kurang dari 60 mm dan SSD lebih besar dari 200 mm. Untuk dental panoramik itu sendiri bertujuan untuk mengetahui dimensi sinar X, serta mengetahui kesesuaian dengan penanda dan reseptor citra.
menggunakan alat kaset film 24 cm kali 30 cm dan meteran. Untuk nilai lolos uji yaitu dimensi berkas sinar X di depan slit lebih kecil dari dimensi slit, serta dimensi berkas sinar X pada reseptor citra lebih kecil dari dimensi reseptor citra. Untuk dental panoramic cephalometry ya, dengan tujuan yaitu mengetahui kesesuaian dengan penanda dan reseptor citra menggunakan alat kaset film 24 cm kali 30 cm dan meteran. Untuk nilai lolos uji, dimensi berkas sinar X di depan slit lebih kecil dari dimensi slit, dimensi berkas sinar X pada reseptor citra lebih kecil dari dimensi reseptor citra, serta jarak titik fokus ke posisi mid sagital pasien lebih besar dari 1.500 mm. Selanjutnya adalah uji akurasi tegangan yang bertujuan untuk menentukan presentasi error tegangan tabung yang dihasilkan tabung sinar X. Menggunakan alat multimeter X-ray dengan nilai lolos uji kurang dari plus minus 6%. Untuk uji akurasi waktu bertujuan untuk menguji presentasi error waktu pada panel kontrol terhadap waktu terukur yang menggunakan alat multimeter X-ray dengan nilai lolos uji pada lebih dari 100 milisecond, persen error kurang dari plus minus 10%. Selanjutnya, uji reproduksibilitas yang bertujuan untuk menentukan reproduksibilitas keluaran radiasi atau output, tegangan tabung atau kilovolt peak, dan waktu penyiaran menggunakan alat multimeter X-ray dengan nilai lolos uji CV kurang dari sama dengan 0,05. Selanjutnya yaitu uji kualitas berkas atau HPL yang bertujuan untuk menilai kualitas berkas radiasi sinar X yang dihasilkan tabung sinar X dan kecukupan filtrasi untuk mereduksi radiasi sinar X energi rendah menggunakan alat multimeter X-ray dengan nilai lolos uji kilovolttik 60 dan HPL berada lebih besar dari 1,5 mm AM. Modalitas selanjutnya yaitu mamografi dengan uji parameter quality control di mana terdapat generator dan tabung, EIC, kualitas citra, kolimasi, serta dosis. Yang pertama yaitu kolimasi berkas sinar X. Yang pertama, mesin desu yang bertujuan untuk mengetahui banyaknya jaringan yang hilang atau tidak terakomodir dari pencitraan mamografi yang menggunakan peralatan CIRS, Phantom, dan marker dengan nilai lolos uji fokus kecil kurang dari 7 mm dan fokus besar kurang dari sama dengan 5 mm. Selanjutnya, iluminasi yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pencahayaan lampu kombinasi dengan peralatan luxmeter dan nilai lolos uji lebih dari 100 lux. Selanjutnya yaitu kolimasi dengan tujuan memastikan X-ray tidak melebihi batas cahaya, memastikan batas X-ray sesuai dengan reseptor, dan memastikan tidak ada bagian dinding dada yang terpapar X-ray. Peralatan menggunakan kaset CR, strip penanda, dan apron, serta nilai lolos uji tertera pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu parameter generator dan tabung sinar X. Yang pertama, akurasi dan reproduksibilitas KVP dengan tujuan mengetahui tingkat keakurasian dan terdapat ulangan parameter KV menggunakan peralatan KVP meter, plat PB atau apron, dan nilai lolos uji tercantum pada gambar berikut. Selanjutnya adalah linearitas keluaran radiasi dengan tujuan mengetahui respon detektor terhadap perubahan MAS menggunakan peralatan dosimeter dan 4 cm PMMA dengan nilai lolos uji koefisien linearitas atau CL kurang dari sama dengan 0,1. Selanjutnya adalah reproduksibilitas dengan tujuan menilai kemampuan terdapat ulangan dosis keluaran dan mengetahui besarnya dosis rata-rata glandular. Peralatannya yaitu dosimeter dan ACR Phantom dengan nilai lolos uji masing-masing untuk keluaran radiasi, tegangan puncak, dan waktu penyinaran koefisien varian atau CV kurang dari sama dengan 0,05. Selanjutnya, kualitas berkas sinar X atau HPL dengan tujuan mengetahui nilai HPL yang dihasilkan pada setiap citra dengan menggunakan peralatan dosimeter, apron, serta atenuator OL. Nilai lolos uji yaitu masing-masing untuk keluaran radiasi, tegangan puncak, dan waktu penyinaran
koefisien varian atau CP kurang dari sama dengan 0,05. Selanjutnya yaitu kendali paparan otomatis atau AEC dengan tujuan mengetahui kemampuan kerja sistem AEC menggunakan peralatan aluminium foil, pemberian PMMA, apron, serta multimeter X-ray dengan nilai lolos uji pada gambar berikut. Selanjutnya adalah kualitas citra dengan tujuan mengetahui tingkat kualitas citra dari mamografi menggunakan peralatan SIR Phantom dengan nilai lolos uji terdapat pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu perkiraan dosis permukaan kulit dengan tujuan mengetahui perkiraan dosis permukaan kulit pasien mamografi menggunakan peralatan ECR Phantom atau Phantom PMMA dan dosimeter dengan nilai lolos uji sebagai berikut. Selanjutnya adalah pada bidang radioterapi dengan modalitas pertama yaitu LINAC. Untuk LINAC sendiri memiliki quality control secara daily, monthly, serta yearly. Yang pertama untuk daily sendiri yaitu output dosis yang berisi mengenai output beam pada foton dan elektron, dosimetri, konstansi output X-ray dengan semua energi, konstansi output elektron semua energi. Selanjutnya setup mesin dengan lapangan 10x10 menggunakan MU 100 dan tooth rate 400 MU per menit. Dan aplikator 10x10 untuk elektron, serta mechanical sendiri yaitu lokalisasi laser, optical distance indicator atau OD, collimator, coach and gantry mechanical isocenter check, optical distance indicator atau OD, symmetric scale flow check, serta treatment cost position check, dan disertai pencatatan suhu serta kelembaban. Untuk quality control diri sendiri terdapat output index gamma atau evaluasi gamma index telah menjadi teknik standar yang biasa digunakan untuk mengevaluasi distribusi dosis terukur dalam sistem detektor komersial terhadap distribusi dosis diprediksi oleh Treatment Planning System atau TPS dan contohnya seperti pada gambar berikut. Selanjutnya adalah pengukuran relatif. Pengukuran relatif adalah pengukuran berkala sebagai bagian QA/QC untuk memastikan kualitas berkas radiasi di pesawat LINAC dengan parameter pengukuran berupa percentage death dose atau PDD dan profile dosis. Untuk prosedur itu sendiri, yang pertama setup data phantom, yang kedua pengukuran relatif, dan yang ketiga evaluasi hasil pengukuran. Pengukuran relatif ini sendiri bertujuan untuk mengetahui distribusi dosis dan kedalaman maksimum yang akan diterima pada tubuh pasien dan dilakukan setiap bulan yang memperoleh nilai PDB dan profile dose menggunakan peralatan Water Phantom, ion chamber tipe CC13, kabel dosimetri, CCU, serta komputer dosimetri. Setup mesin itu sendiri menggunakan lapangan 10x10, energi 6 MV atau 10 MV sesuai kebutuhan, bus rate 800 MU per min atau sesuai kebutuhan. Pada PTT, dicek di max apakah sesuai dengan batas toleransi atau tidak. Parameter profile dose menggunakan simetri, flatness, dan penumbra dengan batas toleransi sesuai AAPM CJ40 yaitu 3%, 2%, dan 10-15 mm. Dari kurva PDD tersebut akan diperoleh R100 dan R50 yang selanjutnya akan digunakan untuk perhitungan pada pengukuran absolut. Selanjutnya adalah pengukuran absolut, di mana pengukuran berkala sebagai bagian dari QA/QC untuk memastikan nilai 1 MU di pesawat sama dengan dosis 1 centigrade yang diterima oleh pasien, sehingga akurasi dosis yang diberikan bagus. Untuk prosedur itu sendiri, yang pertama setup data phantom, yang kedua dilakukan pengukuran absolut foton serta elektron, yang ketiga analisis data sesuai TRS 398, dan yang keempat yaitu adjustment. Untuk peralatan pengukuran absolut itu sendiri menggunakan water phantom, water pass, termometer, barometer, kabel fiber, serta chamber. Menggunakan lapangan 10x10 dan SSD 100. Pada energi foton dilakukan menggunakan pengukuran kedalaman 10 dan 20 dengan tegangan plus 400 volt, minus 400 volt, dan plus 100 volt. Untuk energi elektron agak berbeda sedikit yaitu setting ECOM, dan selanjutnya dilakukan pengukuran pada
tegangan plus 300 volt, min 300 volt, serta plus 75 volt. Dan pada elektrometer akan terbaca nilai keluaran M1 sebesar nanocoulomb. Nilai PDD 2010 pada perhitungan relatif digunakan untuk perhitungan TPR 2010 yang digunakan untuk menentukan KP di energi foton. Dan pada elektron menggunakan data perhitungan pengukuran relatif R50. Untuk rumus pengukuran absolut itu sendiri yaitu dWq sama dengan NQ dikali NdW Q0 dikali kaki Q0. NQ adalah hasil pembacaan dosimeter, NdW Q0 adalah faktor kalibrasi kamar fermion, dan kaki Q0 adalah faktor koreksi perbedaan antara respon dosimeter ionisasi terhadap kualitas berkas yang ditinjau. Apabila hasil pengukuran melebihi batas toleransi yang ditentukan sesuai dengan TRS 398, maka dilakukan adjustment sampai batas sesuai. Selanjutnya adalah modalitas brachytherapy. Untuk brachytherapy sendiri itu yang pertama quality control harian, yaitu sistem pengaman interlock, channel control, pemeriksaan visual, dan kebenaran data persiapan dari printer. Quality control mingguan, yaitu kebenaran pemuatan sumber aktif pada posisi sumber tirupan dengan stimulasi, serta penerapan sumber aktif. Untuk quality control kuartalan, dilakukan kalibrasi fungsi timer dengan kecocokan timer pada panel control dengan keluaran yang diberikan, kebenaran pemeriksaan terhadap pemandu sumber dan menghubung, serta kesatuan mekanik, yaitu kesatuan alat-alat dalam radiasi brachytherapy. Dan quality control tahunan, yaitu algoritma perhitungan dosis dan peragaan kondisi kecelakaan dengan simulasi jika terjadi sesuatu. Selanjutnya adalah pada bidang kedokteran nuklir, ada modalitas spek. Untuk uji kontrol kualitas planar, spek, dan spekcity secara berkala minimal cakupan, yaitu koreksi energi detektor dan peta distorsi spasial atau non-linearitas, detektor intrinsik, termasuk radionuklida spesifik, dan peta keseragaman sistem yang juga dikenal sebagai ekstrinsik dengan kolimator, serta picking atau pemusatan jendela energi fotopak radionuklida. Penyetelan penguatan tabung detektor tegangan tinggi atau foto multiplier atau penyetelan, dan registrasi spek COR atau registrasi multiple head atau MHR, dan registrasi spek city FOV. Yang pertama yaitu keseragaman planar yang bertujuan untuk menentukan parameter terbaik untuk pengujian kontrol kualitas harian keseragaman intrinsik untuk kamera gamma single photon emission computed tomography atau spek. Selanjutnya yaitu picking. Picking adalah kemampuan untuk memusatkan jendela energi di atas fotopak emisi gamma atau sinar X radionuklida yang digunakan untuk pencitraan, dan harus dilakukan dengan titik sumber sekitar 37 mdq pada jarak 5 FOV. Dilakukan pada semua radionuklida, dan pergeseran puncak sebesar kurang dari sama dengan 3% energi fotopik untuk 99 mTe dan 57 CO, serta pergeseran puncak sebesar kurang dari 5% energi fotopak untuk radionuklida yang lain. Selanjutnya adalah ukuran piksel yang digunakan untuk memverifikasi keakuratan ukuran piksel. Dalam spek, nilai ini berimplikasi pada evaluasi kuantitatif yang dapat diterapkan untuk AC serta menentukan ukuran organ dari gambar tomografi yang dihasilkan. Ukuran piksel ini sendiri sangat penting bahwa jarak antara sumber titik yang biasanya 230 cm harus akurat hingga dalam 1 mm. Selanjutnya yaitu COR dan MHR. Yang pertama, pengukuran center of rotation atau COR digunakan untuk memverifikasi keselarasan antara sumbu proyeksi rotasi sistem spek atau AOR dan kolom piksel tengah dalam matriks gambar proyeksi yang diperoleh. Selanjutnya yaitu uji multiple head registration atau MHR yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap kepala detektor dalam sistem spek, beberapa detektor mengambil sampel volume yang sama, yang berarti bahwa gambar sumber titik pada satu detektor berada tepat pada lokasi yang sama pada gambar cermin detektor kedua yang ditempatkan pada per 180 derajat dan detektor pertama. Selanjutnya yaitu keseragaman spek dengan tujuan untuk mengevaluasi keseragaman gambar tomografi yang menggunakan phantom perform spek, contohnya phantom chest laser.
dan penyertaan cold space dan cold dalam Phantom yang menggunakan radionuklida 370 MBQ 99 MPe dilakukan pencitraan dengan 120 sampai 128 tampilan. Selanjutnya adalah spek resolution dengan tujuan untuk mengevaluasi resolusi gambar tomografi. Berbagai metode yang dilakukan bergantung pada standar yang digunakan dan berkisar dari inspeksi visual bagian batang dari kinerja spek Phantom untuk menentukan ukuran minimum batang dan untuk evaluasi lebar penuh radial, tangensial, dan aksial pada setengah maksimum atau FBHM dari sumber titik di udara yang digunakan untuk uji COM dan juga mencakup penilaian visual terhadap resolusi. Selanjutnya yaitu spek image contrast yang bertujuan untuk mengevaluasi kontras gambar tomografi Phantom kinerja spek dan juga digunakan di sini dengan bela padat di tempatnya. Selanjutnya yaitu sistem volume sensitivity. Sensitivitas volume system adalah sensitivitas sistem total terhadap konsentrasi aktivitas yang seragam dalam phantom silinder tertentu. Pengukuran ini bergantung pada detektor konfigurasi, jenis kolimator, jenis radionuklida, pengaturan jendela energi, dan konfigurasi sumber, serta berbagai faktor lainnya. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan phantom silinder seragam berdiameter 20 cm. Selanjutnya adalah image thickness yang digunakan untuk menguji ketebalan irisan tomografi di pusat FOV. Pengujian ini menggunakan sumber titik di udara. Analisis dilakukan dengan menggambar garis profil melalui sumber titik sepanjang arah aksial dan FBHM profil ditentukan. Selanjutnya adalah sensitivity and uniformity with rotation yang digunakan untuk menentukan variasi sensitivitas sistem sebagai fungsi dari posisi sudut detektor. Pengujian ini memerlukan pencitraan sumber sekitar 185 MBQ yang dapat dipasang dengan aman ke permukaan kolimator. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.